Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, Bu Yeni, 3 hari yang lalu saya kan sudah menyampaikan kepada Bu Yeni bahwanya saya akan mengobservasi Bu Yeni di kelas Ibu ya, terkait supervisi di kelas. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu Yeni. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, siang hari ini kita melaksanakan tahapan yang pra-observasi Bu. Di mana harapan saya sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Yeni untuk melaksanakan supervisi ini. Dan juga agar pelaksanaan supervisi ini artinya Bu Yeni sudah berjalan dengan lancar, tidak apa ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Yeni dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Yeni dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu nih harapan Bu Yeni dari pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ria. Sebelumnya Ibu sudah memilih saya. Saya sangat senang sekali dengan adanya kerjasama ini dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar, dan juga dapat meningkatkan kompetensi saya. Saya juga ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pembelajaran di kelas nanti yang akan saya lakukan hari ini, Ibu. Nah, baik, tujuan kita pada siang hari ini untuk berdiskusi terkait kesiapan Bu Yeni di dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Bu Yeni akan menyampaikan materi tentang apa? Untuk materinya saya mau mengambil tentang mengenal bilangan dan juga menjumlahkan serta mengurangkan bilangan 3 angka. Baik ya Bu Yeni. Terkait dari materi tentang mengenal bilangan dan penjumlahan serta pengurangan, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Bu Yeni kepada peserta didik ya. Kira-kiranya apa yang nantinya menjadi tujuan pembelajaran ini? Tujuannya nanti saya akan berikan kegiatan membaca dan juga praktek. Mereka akan mengetahui bagaimana cara membaca angka, 3 angka, dan juga menjumlahkan bilangan dengan cara atau dengan teknik bersusun bawah, begitu juga dengan pengurangannya. Dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan. Dari pengamatan ini siswa saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Yeni. Nanti tujuan pembelajaran ini ada di area di perkembangannya ya. Ya, seperti tadi tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca, mengenalkan anak-anak bilangan, terutama bilangan yang lebih dari 100. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya agar siswa saya itu mampu memahami bacaan, dan mereka juga dapat mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus yang kedua, tujuan ini pengamatan, nanti mereka melakukan pengamatan bersama secara berkelompok. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam diskusi tersebut. Nah, jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya ya. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua adalah supaya anak ini berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali Bu Yeni. Nah, kalau boleh saya tahu apa-apa saja yang sudah dipersiapkan dalam supervisi nantinya? Seperti ini Ibu, ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu berikan bimbingan kepada saya kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP ini, saya juga menyusun LKPD untuk peserta didik di dalam kegiatan berkelompok. Nah, jadi nantinya itu berbeda-beda. Mereka mendapatkan LKPD-nya itu berbeda-beda. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman peserta didik tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaian seperti berbentuk
kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti. Nah, alhamdulillah nih. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa yang akan Ibu gunakan di RPP ini untuk pembelajarannya besok? Dalam pembelajaran membaca bilangan dan menjumlahkan serta mengurangkan. Jadi strategi ini Ibu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditori, ada yang visual dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran itu berbeda-beda Bu, sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar-gambar atau kartu bilangan. Setelah itu kelompok auditori ini saya memberikan video pembelajaran tentang teknik menjumlahkan dengan susun bawah. Jadi mereka mengamati video tersebut dan mereka bisa memahami video pembelajaran tersebut. Sedangkan di kelompok kinestetik, karena mereka aktif yang luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktek langsung di dalam kelas, bagaimana cara menghitung dengan teknik bersusun bawah. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajar sesuai yang berbeda. Luar biasa sekali rasanya, sudah tidak sabar ingin melihat Bu Yeni dalam proses pembelajaran nanti. Nah, setelah saya mendengar ini, persiapan dari Bu Yeni, strategi yang Ibu sampaikan sampai alat peraga dan pembelajaran diferensiasi ini, jadi kapan nih akan melaksanakan proses pembelajarannya nanti? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat, insya Allah dalam minggu ini Ibu, saya akan melakukan praktek atau pembelajaran ke anak-anak. Besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Jadi besok pada hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi kelas. Saya akan lihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, dan setelah itu Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali ya, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktek saya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita kali ini? Kali ini dengan percakapan kita, saya mendapatkan gambaran bahwa pembelajaran saya besok itu seperti model strategi pembelajaran yang saya gunakan dan media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat, Ibu coba tes tetap semangat. Terima kasih Amanda. Sebelum dimulai belajar, mari kita absen dulu ya. Seperti biasa, nomor absen 1, nomor absen 3, nomor absen 4, 12, sampai 13, 13, 14, 15. Hari ini yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Amin. Semoga bisa lekas masuk sekolah kembali. Amin. Oke, sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, silakan dikeluarkan buku terlebih dahulu. Sampai halaman berapa? Ibu mau ulang kembali yang kemarin sudah diajarkan, yaitu tentang mengenal bilangan 3 angka.
12. Kita loncat ke tambah 6. Kelihatan? Loncat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 ditambah 6 ada 18. Ada yang perlu ditanya? Sekarang cara yang kedua. Pagar bersusun pendek. Kok pensil bersusun pendek? Bersusun pendek caranya seperti ini. Ibu angkanya pakai tetap ya. 12 ditambah 6. Satuan diluruskan satuan, puluhan lurus puluhan. Cara menjawabnya seperti apa? Kita mulai menghitung dari yang paling belakang. Satuan sama satuan. Angka 12, bilangan 12, satuannya berapa? 2. Lurusnya angka yang dijumlahkan berapa? 6. Jadi 2 ditambahkan 6 hasilnya 8. Satunya ada temannya tidak di depan sini? Tidak ada. Jadi satunya langsung turun ke bawah. Karena satunya berdiri sendiri, tidak ada teman di sini. Jadi satunya langsung turun ke bawah. Jadi cara yang kedua, penjumlahan bersusun pendek. 12 ditambah 6 sama dengan 18. Kira-kira dengan cara yang pertama mudah yang mana? Mudah yang pertama. Kalau ibu bilang ya sama-sama mudah asal kita paham. Ya. Nah, kemudian ibu mau kasih contoh. Contoh ya. Bisa menggunakan cara menggatar. Ya, coba kita lihat sekarang. 13 dikurangi 2. Kita berhitung dari 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini mundur. 9, 8, 7, 6, 5. Oke. Dari 13 ya? Dikurangi 2. Itu maju apa mundur? Mundur. 1, 2. Berarti berapa? 12. Nah, bisa dimengerti? Kalau pakai cara yang kedua, bersusun pendek, bisa 13 dikurangi 2. Seperti tadi, diluruskan. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan. Sekarang 3 dikurangi 2 berapa? 1. Satunya turun. Nah, sekarang yang 2 bilangan. Kalinya turun ke bawah. Sekarang yang 2 bilangan. 25 dikurangi 17. Ini bisa menggunakan cara meminjam. Cara susun pendek tapi meminjam. 25 kurangi 17. 5 dikurangi 7 bisa? Tak bisa. Pinjam ke sini. 1. Ini jadi 15. 2-nya dipinjam 1 tinggal berapa, Nak? Tinggal 1. 15 dikurangi 7. Berapa? 8. 1 dikurangi 1. Nggak usah ditulis kalau 0 ya. Kemudian berarti 25 kurangi 17 ada 8. Bisa dipahami? Bisa dimengerti?
tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas. Nah, dikeluarkan dulu alat tulisnya. Ibu akan membagikan tugasnya. Nomor absennya di sampingnya nama ya.
evaluasi pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yeni terkait jalannya observasi atau pembelajaran dalam kelas yang dilakukan untuk bertujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas ini? Ya Ibu, terima kasih. Perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau disupervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang, namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Jadi Ibu, bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran? Baik Ibu, untuk area yang saya kembangkan tentang literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama saya membuat EPP atau modul ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSI. Kemudian saya menggunakan atau membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Oke. Jadi area pengembangannya ada pada bagian literasi dan kolaborasi siswa ya Bu. Dan menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan sampai tadi sudah berhasil melaksanakan sesuai harapan Ibu apa tidak? Menurut saya untuk pembelajaran yang saya kembangkan ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa atau sedikit banyaknya itu masih perlu dikembangkan kembali, masih banyak kekurangan. Nah, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, walau masih ada kekurangan. Nah, kemarin kan saya melihat waktu observasi ada beberapa pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan Bu. Nah, menurut Ibu ini adalah kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas dalam melakukan proses pembelajaran. Untuk kendalanya mungkin ada beberapa siswa saya yang begitu kurang aktif di dalam kegiatan belajar mengajar. Begitu juga di dalam kelompoknya masih kurang bisa membaur dan juga sulitnya dalam menghitung waktu karena waktunya di sini sangat singkat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena anak-anak sebelum berangkat ke sekolah itu saya tanya alasannya ada yang beberapa belum sarapan, yang malamnya belajarnya terlalu malam dan sehingga tidurnya itu kurang, tidurnya terlalu malam, dan juga materi belum selesai sudah masuk waktu istirahat. Jadi siswa saya itu mengerjakan tugasnya itu terlalu buru-buru dan waktunya kurang. Nah, dengan adanya kendala yang Ibu sampaikan tadi, solusi apa sih yang menurut Ibu dapat terselesaikan dalam masalah tersebut? Mungkin itu yang pertama, yang belum sarapan itu bisa membawa bekal, kemudian mencoba menyampaikan kepada mereka bahwasannya melakukan pembelajaran ataupun belajar di pagi hari sebelum belajar itu alangkah lebih baiknya mengisi energi terlebih dahulu, sarapan terlebih dahulu supaya fokus dan bisa mengikuti pembelajaran. Baik, jadi Ibu akan mengingat kembali kepada siswanya pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan untuk menyepakati waktu dalam mengerjakan tugas bersama siswa masing-masing di rumah. Semoga dapat terrealisasikan dan dapat dilaksanakan pembelajarannya lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan nih rencananya Ibu akan melakukan harapan? Di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan kembali kepada Baik sekali ya Ibu. Nah, jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Ibu dapat realisasikan dengan baik sesuai dengan harapan. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Bapak PP, yaitu Bapak Tony Supriyadi, untuk memberikan kembali untuk percakapan pasca observasi ini tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan oleh Ibu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ibu sudah melakukan coaching terhadap teman sejawatnya, yang mana tujuan ini untuk melakukan pasca observasi. Saya nilai itu sudah sangat-sangat bagus, yang mana dalam proses coaching tadi itu sudah mengikuti tahapan-tahapan delta
yang mana antaranya sudah menentukan tujuannya, identifikasi masalahnya dengan sabar Bu Ria menanyakan masalah apa yang terjadi pada waktu pembelajaran di kelas. Juga selain itu sudah melakukan rencana-rencana dari permasalahan yang Ibu temukan di kelasnya, rencana aksinya sudah ada serta tanggung jawabnya sudah bagus, sehingga untuk kedepannya saya harap Ibu Ria selalu mengasah coachingnya agar lebih baik, juga tidak hanya ke teman sejawat ini saja, juga sama siswa dan teman-teman yang lainnya. Semoga SDN Tumbangan 1 ini kedepannya lebih baik, lebih maju dan lebih jaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi pagi hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai dan mulai percakapan pasca pra-observasi, observasi, pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Tauhir dan Ibu Yeni yang sudah mendampingi saya dalam proses coaching hari ini dan observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira, murid dari 2B. Saya senang sekali belajar dengan Bu Yeni. Pembelajarannya sangat menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Kurnia, guru kelas 2B. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang sangat berpengaruh kepada siswa, karena pembelajaran ini di dalam kelas bisa meningkatkan gaya belajar siswa, sehingga siswa itu bisa memiliki kemampuan dan juga minat dalam belajar. Terima kasih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.